Selamat pagi bagi warga jemaat GKPA dan simpatisan dimanapun berada. Kita jumpa kembali pada hari ke-294 2022. Sebelum memulai karya kita hari ini, marilah kita memohon hikmat bimbingan Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Kita akan membaca renungan hari ini, Jumat 21 Oktober 2022, tertulis dalam kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 28. Demikian tertulis. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. And when all things are subjected to him, then the Son himself will be subjected to the one who subjected everything to him, so that God may be all in all. Amin. Berbahagialah mereka yang mendengar memelihara kebenaran firman Tuhan. Amin. Tema renungan kita hari ini ialah ditaklukkan di bawah Kristus. Ditaklukkan di bawah Kristus. Arti dari segala sesuatu ditaklukkan di bawah Kristus, dan supaya Allah dapat menjadi semua di dalam semua, adalah bahwa dengan kebangkitan Yesus dari kematian, maka Yesus mengalahkan kuasa jahat dan kuasa maut. Maka dengan kurban salib dan kebangkitannya, Yesus membebaskan manusia dari segala ciptaan dari pengaruh jahat. Yesus yang telah bangkit akan kembali di akhir dunia nanti untuk membangkitkan semua orang mati. Nah, kebangkitan orang mati ini diikuti oleh penghakiman terakhir. Orang-orang jahat akan menerima akibat perbuatannya, namun orang-orang benar akan dimuliakan dan dibebaskan dari segala pengaruh jahat, di mana tidak ada lagi penderitaan dan maut. Tidak ada lagi yang melawan Allah, sehingga Allah dapat meraja di dalam semua. Nah, jadi karya Kristus dan Bapa memang tidak terpisahkan. Kalau kita baca nanti ayat 27a. Kristus menaklukkan segala sesuatu karena segala sesuatu memang sudah ditaklukkan oleh Bapa di bawah kaki Kristus. Jadi kemampuan Yesus menaklukkan segala sesuatu itu karena Bapa yang telah menaklukkan melalui Kristus. Hal ini merupakan penggenapan dari dua nubuat mesianis sekaligus. Nanti kita baca Mazmur 110 ayat 1. Tertulis demikian. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Itu Mazmur yang pertama. Dan Mazmur yang kedua ialah Mazmur 8 ayat 7, dikatakan seperti ini. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Artinya Kristus menaklukkan segala sesuatu itu karena Bapa itu sudah dinubuatkan secara mesianis dalam kitab Mazmur tadi, pasal 110 ayat 1 dan Mazmur 8 ayat 7.
Nah, kita tidak mengetahui dengan pasti mengapa Paulus perlu menekankan keterkaitan antara karya Kristus dan Allah di sini. Yang kita ketahui dalam surat 1 Korintus ini, Paulus sebenarnya sebelumnya telah menjelaskan kesetaraan sekaligus perbedaan karya Bapa dan Kristus. Nanti baca di pasal 8 ayat 6. Tapi yang pasti yang kita lihat dalam nats hari ini ialah satu Allah adalah Bapa, satu Tuhan adalah Kristus. Saya ulangi, satu Allah adalah Bapa, satu Tuhan adalah Kristus. Nah, segala sesuatu ada dari Allah tetapi oleh Kristus. Saya ulangi, segala sesuatu ada dari Allah tetapi oleh Kristus. Kita hidup untuk Allah tetapi karena Kristus. Nah, itulah maksudnya, satu Allah adalah Bapa, satu Tuhan adalah Kristus. Nah, jadi segala sesuatu itu ada dari Bapa melalui Kristus. Kita hidup untuk Allah tetapi melalui Kristus. Nah, Bapa tidak termasuk ditaklukkan oleh Kristus. Nanti kalau kita baca 27b sampai 28a, Bapa itu tidak masuk yang ditaklukkan oleh Kristus. Untuk menghindari kebingungan atau bahkan kesalahpahaman, Paulus lantas menerangkan bahwa Allah tidak termasuk ditaklukkan oleh Kristus. Hal ini disebabkan Allah justru yang telah meletakkan segala sesuatu di bawah Kristus. Nah, inilah nats hari ini. Kalau kita baca nats hari ini dikatakan begini, ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia. Nah, jadi Kristus menaklukkan dirinya di bawah Bapa. Itulah yang akan kita lihat. Sehingga Bapa tidak termasuk yang ditaklukkan oleh Kristus. Nah, dengan kata lain, Allah menaklukkan segala sesuatu melalui Kristus. Allah menaklukkan segala sesuatu melalui Kristus. Tidak ada satupun yang ditaklukkan oleh Allah tanpa melalui Kristus. Dengan cara yang sama, tidak ada satupun yang ditaklukkan oleh Kristus tanpa sebelumnya diletakkan di bawah kakinya oleh Bapa. Jadi ini kesatuan Bapa dan Allah. Oleh karena itu tidak ada keterpisahan antara Bapa dan Anak. Sesudah segala sesuatu ditaklukkan oleh Kristus dan Dia menyerahkan itu kepada Bapa, maka Kristus sendiri takluk kepada Bapa. Itu jelas kita lihat tadi dalam ayat hari ini. Hal ini sangat logis. Mengapa? Dalam karya penebusan Bapa bertindak sebagai pengutus. Dalam karya penebusan Bapa itu bertindak sebagai pengutus dan Kristus sebagai utusan. Sang pengutus selalu lebih besar daripada yang diutus. Jelas ya, Bapa itu lebih besar daripada yang diutus, Yesus. Sesudah yang diutus menuntaskan tugasnya, dia harus mengembalikan semuanya kepada yang mengutus. Begitulah yang terjadi dalam diri Bapa dan Kristus. Bukan berarti ada dua Allah, bukan. Bukan berarti ada dua tingkatan keilahian, bukan. Kita hanya mempercayai satu Allah, Esa, Ehad. Allah yang Esa yang menyatakan diri kepada manusia sebagai Allah Tritunggal. Perkataan Bapa adalah semua di dalam semua, atau Allah adalah semua dalam semua. Dalam ayat 28b ini lebih daripada sekedar antisipasi terhadap kebingungan atau kesalahpahaman. Pada ayat 27b sampai 28a itu juga sekedar berfungsi sebagai peneguhan bagi totalitas pemerintahan Allah yang berdaulat. Jadi kalau dikatakan Bapa adalah semua dalam semua, itu adalah peneguhan totalitas pemerintahan Allah yang berdaulat. Segala sesuatu yang benar-benar di bawah otoritasnya. Tidak ada di luar otoritas Tuhan. Semua berada di bawah otoritas Bapa. Bahkan Kristus yang menaklukkan segala sesuatu pun berada di bawah otoritas Allah. Itu ya. Sehingga jika sang penakluk segala sesuatu saja berada di bawah dalam otoritasnya,
Kita sangat meyakini bahwa tidak ada satu kuasa pun yang berada di luar otoritas itu. Tidak ada yang bisa merampas kita dari tangan Bapa. Ini yang menarik. Jadi kalau Bapa adalah semua di dalam semua, itu berarti peneguhan bagi totalitas pemerintahan Allah yang berdaulat. Jadi ungkapan Allah menjadi semua di dalam semua bukanlah sebuah slogan filosofis yang abstrak. Ini melawan filsafat Stoa atau Epikurianisme. Ungkapan ini juga bukan sekedar permainan kata tanpa makna. Itu melawan pakar retorika Yunani Romawi. Bukan pula sebuah isyarat bagi sebuah relasi yang mistis antara Allah dan segala sesuatu. Ini melawan panteisme atau gerakan zaman baru, aliran kebatinan tertentu. Ini merupakan realitas yang praktis. Jadi ungkapan Allah menjadi semua dalam semua, ini merupakan ungkapan realitas praktis. Bekerja di dalam sesuatu. Artinya begini, Allah lebih besar daripada segala sesuatu. Allah lebih besar daripada segala sesuatu. Allah mengontrol segala sesuatu. Jadi kalau dikatakan Allah adalah semua dalam semua, itu berarti Allah bekerja di dalam segala sesuatu dan Allah mengontrol segala sesuatu. Allah bekerja di dalam segala sesuatu. Tidak ada satupun yang bisa mengagetkan Allah. Tidak ada satupun yang berpotensi menggagalkan rencana Allah. Inilah kalau Allah ada di dalam semua. Karena itu kita harus meyakini bahwa Yesus Kristus dan Bapa adalah satu, esa, ehad. Tetapi dalam karya penyelamatannya, Allah mengutus Yesus untuk menaklukkan kuasa jahat dan maut. Agar tampak bahwa Allah menjadi semua di dalam semua. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa atas firman-Mu hari ini. Kristus menaklukkan segala sesuatu agar Allah menjadi semua. Terima kasih Bapa atas otoritas-Mu yang menjadi Allah, menjadi semua di dalam semua. Otoritas Allah tampak di dalam diri Yesus. Yesus sendiri takluk, tunduk di hadapan Bapa. Karenanya Allah mengontrol segala sesuatu. Allah bekerja di dalam segala sesuatu. Karena itu mampukan kami memahami firman-Mu, supaya kami melihat otoritas Tuhan. Karena Tuhan menjadi semua di dalam semua. Berkati kami memahami firman-Mu, supaya kami dapat mengerti, memahami, melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Selamat berkarya untuk Tuhan. Tetap jaga kesehatan. Pakai masker. Jaga jarak, sering cuci tangan. Horas. Horas. Horas.